Halo teman-teman semuanya dan Pak Gilang. Perkenalkan kami untuk anggota saya sendiri, Cinta Rizia, Salam Arseti, Didi Herawati, dan Desi Munawar. Di sini kami akan membahas mengenai potensi dan tata kelola sumber daya pertanian di Jember, Jawa Timur. Oke, jadi sebelumnya kita harus tahu dulu deh, singkat PJMD itu. Jadi, rencana pembangunan jalan pemerintah daerah adalah pencapaian masif. Dan program kepala daerah dan mitra RPJMD. Secara kebijakan, strategi pembangunan, kebijakan publik, dan program perangkat daerah. Nah, di sini kami mengambil dari RPJMD Jember tahun 2021 sampai 2020. Yang mana ini disusun oleh pasangan bupati dan wakil bupati Jember terpilih mulai dari 2011 sampai 2024, yaitu Haji Hendy Susmito dan Kiai Haji MB Terjauh Berlakang. Nah, proses penyusunannya itu mengacu pada RPJMN tahun 2020 sampai 2024, yang adalah penjabaran dari visi dan misi Presiden Joko Widodo dan Presiden Kiai Haji Maruf Amin. Nah, visi presiden adalah terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan kemudian PJMB sama dan selalu lanjut. Sebelumnya kita akan membahas dulu mengenai kondisi, potensi, dan pengelolaan sumber daya alam. Dimulai dari yang kondisinya dulu. Jadi Jember ini dari kondisi topografinya yang ditunjukkan oleh pemiringan tanah atau elevasi, wilayah Jember sebagian besar ada di wilayah datar dan pemiringan lahannya 0 sampai 2% sehingga baik itu pertanian dan konsumsi. Lalu wilayah Jember ini dibentuk oleh tanah soil dan regosol. Teksturnya seperti sandy clay, tanah aluvial yang terbentuk dari pelakukan batu vulkanik. Karena itulah simpulan tanah di Jember lebih dari 19 mm. Dan karena tanahnya cukup subur, penggunaan lahan Jember ini didominasi oleh pertanian. Dan Jember juga menjadi sentra kembang rokas tumbuh, raja, white berlin, dan taus. Hal ini tentu tidak mengherankan karena kondisi fotografi di Jember cocok untuk pertanian adalah konsumsi. Kedua, pelajaran mengenai potensi yang ada di Jember. Nah, Jember karena menjadi sentra kembang ekspor tembakau dari pembangunan sebenarnya dengan meningkatnya ekspor, maka cukai hasil tembakau dapat meningkat dan menolong peningkatan pendapatan. Yang ketiga adalah pengelolaan. Perbaikan tata kelola industri kecil dan tembakau. Tahun 2020, perbaikan perizinan meningkat cenderung stabil. Nah, punya pengembangan ini akan dilakukan untuk bisnis sentra produksi termasuk tembakau. Dan yang ketiga, pengembangan industri hasil pertanian dan usaha ekonomi sebagai untuk sumber daya alam di Jember. Selanjutnya yaitu pengelolaan sumber daya manusia yang dimulai dari kondisi yang ada di Jember. Jadi untuk kondisi sumber daya manusia di Jember itu menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia atau IPM menunjukkan tren peningkatan dari 64,96 pada tahun 2017 menjadi 67,11 pada tahun 2020. Namun angka ini masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur dan juga nasional. Kemudian untuk tenaga kerja, jadi masih terfokus pada sektor pertanian sekitar 40,88% dan diikuti dengan sektor jasa sebesar 38,62% dan juga manufaktur sebesar 20,50%. Kemudian untuk permasalahan yang terjadi yaitu tenaga pendidik, kualitas dan juga sarana pendidikan, tenaga kesehatan yang belum merata, serta rendahnya soft skill yang ada di Jawa Timur atau daerah Jember ini. Kemudian yang terkait potensi, di mana SDM besar dengan peluang di sektor pertanian, pariwisata, dan juga UMKM. Di mana kita tahu SDM di Jember ini berpotensi untuk dikembangkan menjadi sektor industri yang lebih maju lagi. Kemudian untuk daya dorong dari program pesantren berdaya, wirausaha muda, dan juga ekonomi kreatif. Jadi termasuk dari kalangan muda dan juga pesantren ini mereka didorong agar lebih maju lagi untuk SDM-nya. Dengan slogan yang mereka miliki yaitu Wis Wayahe Pesantren Berdaya dan juga Gerda Jaya.
Kemudian untuk pengelolaan sumber daya manusianya, di sini penguatan pelatihan kerja dan juga digitalisasi ASN. Maksudnya, hal ini bertujuan untuk peningkatan kompetisi melalui pendidikan dan juga pelatihan. Selanjutnya pemberdayaan desa lewat BUMDes dan juga Smart Village, di mana, eee, dengan fasilitas ini diharapkan masyarakat desa ini menjadi lebih maju lagi dan juga dapat mendorong kemudahan dalam pembangunan ke depannya. Kemudian fokusnya dalam hal ini yaitu untuk meningkatkan SDM yang lebih unggul, inovatif, berdaya saing, dan juga berakhlak. Baik, selanjutnya adalah terkait dengan pengelolaan sumber daya modal, yang mana sumber daya modal ini juga dibagi menjadi 4 bagian. Yang bagian pertama ini adalah terkait dengan modal finansial, di mana modal finansial ini tuh digunakan uh, petani atau orang-orang di lembagaan petani untuk sebagai sumber pendanaan dan dukungan keuangan untuk menunjang aktivitas pertanian. Yang pertama ini modalnya itu ada dari APBD dan juga dana desa. Kemudian yang kedua ini ada dari bantuan subsidi dan kredit usaha rakyat atau KUR, yang mana dapat mendorong dan juga membantu petani untuk memperoleh akses modal usaha dengan bunga yang rendah. Kemudian modal finansial yang ketiga ini adalah program pupuk organik si jempol, yang mana program ini tuh membantu petani untuk mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia. Selanjutnya ini ada modal sumber daya manusia yang dapat dilakukan dengan pelatihan dan juga pendampingan oleh penyuluh dengan cara memberikan edukasi teknis atau manajerial kepada para petani secara berkelanjutan, kemudian kolaborasi dengan Universitas Jember terkait dengan dukungan dari segi riset teknologi pertanian dan juga pengembangan inovasi. Kemudian yang ketiga ini adalah terkait dengan peningkatan peran kelompok tani dan juga Gapoktan untuk menguatkan peran organisasi petani dalam perencanaan, produksi, dan juga pemasaran. Selanjutnya adalah sumber daya modal berupa fisik. Yang pertama ini ada pembangunan pabrik pupuk organik si jempol, yang mana ini merupakan fasilitas produksi pupuk organik lokal yang dapat mendukung kemandirian petani dalam pengadaan pupuk. Lalu yang kedua, ini ada fasilitas bangsal pasca panen dan juga pengolahan yang dapat menjamin kualitas hasil pertanian dan meningkatkan nilai tambah produksi melalui pengolahan. Dan yang terakhir, yang ketiga ini adalah pengembangan jaringan irigasi dan juga jalan pertanian untuk meningkatkan aksesibilitas lahan pertanian dan efisiensi distribusi hasil pertanian. Lalu yang terakhir ini adalah modal sosial dan digital. Modal sosial digital yang pertama ini adanya aplikasi Shoppertan yang merupakan fasilitas dari pemerintah untuk petani supaya mereka mendapatkan akses untuk informasi harga pasar pupuk dan juga distribusi produk. Lalu yang kedua ini ada sistem informasi melalui platform digital untuk mendukung perencanaan dan juga pengambilan keputusan berbasis data bagi para petani. Yang terakhir, ini ada pelembagaan petani yang difasilitasi oleh Pemkab seperti kelompok tani dan Gapoktan untuk menguatkan institusi petani yang berperan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan petani. Oke, yang selanjutnya kami akan membahas bagaimana pemerintah Kabupaten Jember ini mengelola sumber daya kelembagaan. Nah, yang pertama itu ada penguatan struktur dan tata kelola. Langkah pertama adalah memperkuat struktur organisasi dan tata kelola pemerintahan. Nah, pemerintahan melakukan evaluasi terhadap struktur perangkat daerah agar lebih sesuai dengan tantangan pembangunan. Nah, selain itu, koordinasi antar perangkat daerah juga diperkuat agar sistem program dan kegiatan berjalan lebih sinergis. Yang kedua yaitu ada peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia menjadi kunci, karena itu pemerintah mengadakan pelatihan dan pengembangan kompetisi bagi ASN
untuk meningkatkan profesionalisme. Di sisi lain, sistem merit diterapkan agar penempatan pegawai didasarkan pada kompetensi, bukan pertimbangan subjektif. Nah, yang ketiga yaitu ada pemanfaatan teknologi informasi. Dalam era digital, teknologi menjadi sarana penting. Nah, pemerintah Jember dapat memanfaatkan sistem informasi manajemen untuk mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan. Transparansi layanan publik juga ditingkatkan melalui platform digital yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Yang keempat yaitu ada penguatan pengawasan dan evaluasi. Pengawasan yang kuat adalah fondasi tata kelola yang baik. Oleh karena itu, dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah secara berkala. Nah, masyarakat juga dilibatkan sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas publik. Yang terakhir yaitu ada efisiensi pengelolaan anggaran. Yang terakhir, anggaran dikelola secara efisien dengan pendekatan berbasis kinerja. Ini berarti alokasi anggaran disesuaikan dengan hasil yang ingin dicapai. Selain itu, akuntabilitas keuangan dijaga ketat untuk mencegah penyalahgunaan dana publik.